Pace Ebene. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita merenungkan Injil Markus pasal 3 ayat 20 sampai dengan 35. Sekali peristiwa ketika Yesus dan murid-muridnya masuk ke sebuah rumah, datanglah orang banyak berkerumun, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil Yesus, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul. Ada juga yang berkata, dengan penghulu setan, ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan. Malahan sudah tamatlah riwayatnya. Camkanlah, tidak seorang pun dapat memasuki rumah orang yang kuat untuk merampas harta bendanya, kecuali kalau ia mengikat lebih dahulu orang kuat itu. Lalu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sungguh semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun untuk selama-lamanya, sebab dosa yang dilakukannya adalah dosa yang kekal. Yesus berkata demikian karena mereka bilang bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Mereka berdiri di luar lalu menyuruh orang memanggil Yesus. Waktu itu ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepada Yesus, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku, siapa saudara-saudaraku? Yesus memandang orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Saudara-saudariku yang terkasih, kita mendengarkan kata-kata ini dalam Injil tadi. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Ketika dunia tidak lagi memandang ke arah atas, ketika semangat keduniawian merasuki seluruh sendi kehidupan, tanpa menghiraukan nilai-nilai surgawi, dan ada orang yang dengan lantang mengingatkan kenyataan yang ada, maka ia akan disalahartikan. Begitulah yang terjadi dengan Yesus. Ia datang membawa kerajaan Allah ke dunia ini. Ia mau merasuki dunia ini dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Namun mereka yang sudah terlanjur hidup dalam semangat dunia ini, malahan menilainya dengan penilaian yang amat disayangkan. Yesus sebagai yang tidak waras lagi. Santo Fransiskus Assisi ketika ia menemukan Tuhan dalam perjalanannya dengan
melakukan pertobatan yang radikal. Ia mulai menunjukkan kehidupan yang amat berbeda dengan dunia pada zamannya. Dunia yang mengagungkan kekayaan, dunia yang tidak menaruh hati kepada mereka yang miskin ditinggalkannya. Ia memilih hidup dalam jalan Injil, miskin material dan tergantung sepenuhnya kepada penyelenggaraan ilahi. Sebuah perubahan sikap yang membawa kepada penilaian yang tidak benar dari orang-orang sesamanya bahwa ia sudah gila. Bahkan ayahnya sendiri mengusirnya dan tidak mengakuinya lagi sebagai seorang anak. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus dianggap tidak waras. Begitu pula pengalaman seorang pengikutnya, Santo Fransiskus Assisi. Anggapan ini diberikan karena mereka bukannya orang gila, akan tetapi karena mereka justru memperlihatkan kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang seharusnya. Injil ini memberikan kekuatan kepada kita, agar kita kuat dan teguh dalam jalan yang kita jalani, jalan kebenaran dan kehidupan di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Di satu saat, karena hidup kita yang mengikuti Tuhan kita, membawa kepada penilaian orang kepada kita sebagai orang-orang tidak waras, sebagai orang-orang gila, maka bersyukurlah karena Tuhan sendiri pernah diberikan cap demikian. Marilah jadi orang tidak waras seperti Yesus dan Santo Fransiskus Assisi. Tuhan memberkatimu.